Prinsip roti dan benih, kunci hidup berkelimpahan menurut 2 Korintus 9. Banyak orang Kristen ingin mengalami kelimpahan finansial, tapi tidak semua mengerti prinsip yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Salah satu prinsip terpenting terdapat dalam 2 Korintus 9, yaitu prinsip roti dan benih. Tanpa memahami perbedaan dua hal ini, kita bisa salah memaknai berkat, salah memakai berkat, bahkan kehilangan berkat itu sendiri. 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan dan melipat gandakan benih itu dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat ini berbicara tentang dua hal besar, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Dua hal ini jangan tertukar. Jika kita makan benih, kita kehilangan masa depan. Jika kita menabur roti, kita kehilangan pemeliharaan hari ini. Penjelasan konsepnya, Tuhan memberikan roti atau kebutuhan hari ini. Roti berbicara tentang kebutuhan dasar, roti bicara tentang pemeliharaan harian, dan roti juga berbicara tentang apa yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati hari ini. Ini seperti doa Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Tuhan tidak memanggil kita hidup. Tuhan tidak memanggil kita hidup kelaparan demi memberi. Kasih karunia tidak pernah memaksa. Roti adalah bagian kita yang Tuhan ingin kita nikmati. Tuhan memberikan benih untuk masa depan. Benih adalah sesuatu yang ditabur. Benih juga adalah sesuatu yang dilepaskan. Dan benih juga adalah sesuatu untuk menghasilkan panen di kemudian hari. Benih bukan untuk dimakan. Benih punya tujuan, yaitu menumbuhkan masa depan kita. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta, namun bertambah kaya. Menabur tidak mengurangi. Menabur membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Tuhan melipat gandakan benih, bukan roti. Inilah yang sering disalahpahami orang. Tuhan tidak melipat gandakan roti. Dia melipat gandakan benih. Banyak orang menuntut kelimpahan, padahal mereka memakan seluruh benih. Hanya memakai uang untuk kebutuhan, tanpa memiliki hati memberi. Anda tidak bisa menuai dari sesuatu yang tidak pernah ditabur. Prinsip-prinsip Alkitab tentang roti dan benih. Yang pertama, semua berkat berasal dari Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kita tidak menabur dari kemampuan kita, tetapi dari pemeliharaan Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan untuk sombong. Prinsip kedua, tidak semua uang adalah benih. Sebagian adalah roti untuk kebutuhan. Sebagian adalah benih untuk ditabur. Mintalah hikmat untuk membedakan. Tuhan tidak menyuruh kita memberi sampai anak kita kelaparan. Kerajaan Allah penuh dengan hikmat. Prinsip ketiga, benih harus ditabur dengan sukacita, bukan terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dipaksa bukan penaburan, itu tekanan. Penaburan sejati terjadi dari hati yang percaya Tuhan lebih besar dari kebutuhannya.
Prinsip keempat, menabur akan menghasilkan panen rohani dan jasmani. 2 Korintus 9 ayat 10, ia akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Panen bukan hanya uang, tetapi damai, kesempatan, relasi, kebijaksanaan, perlindungan. Tuhan tidak terbatas hanya pada uang. Prinsip kelima, menabur bukan transaksi, tetapi respon iman. Tuhan bukan mesin ATM surgawi. Menabur sama dengan menunjukkan kepercayaan kepada pemeliharaannya. Panen datang bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan setia. Prinsip keenam, orang yang menabur sedikit atau banyak akan menuai sesuai takarannya. 2 Korintus 9 ayat 6, siapa menabur sedikit, sedikit juga ia akan menuai. Ini bukan hukuman, ini hukum alam rohani. Tuhan menetapkannya demi kematangan iman. Penerapan praktisnya, bagaimana menerapkan prinsip roti dan benih hari ini? Catat keuangan dan doa. Minta Tuhan menunjukkan mana bagian roti dan mana bagian benih. Tetapkan pola memberi. Tidak harus besar, tapi konsisten. Lebih percaya pada Tuhan daripada angka saldo. Menabur adalah tindakan iman. Nikmati roti yang Tuhan berikan. Jangan merasa bersalah menikmati berkat. Tuhan adalah Bapa yang baik. Sebagai penutup, roti adalah bukti pemeliharaan Tuhan hari ini. Benih adalah bukti janjinya untuk masa depan. Selama kita membedakan keduanya dengan benar, Tuhan telah berjanji untuk melipat gandakan benih kita dan mencukupkan roti kita. 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Ini bukan tentang kekuatan manusia, ini tentang anugerah yang bekerja dalam hidup kita. Amin.